Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Almur dengan NIM 2107071500061. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu-isu dalam keluarga, yaitu perceraian. Tugas ini saya buat untuk pemenuhan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Keluarga. Langsung saja, definisi perceraian yaitu perceraian ini merupakan suatu peristiwa perpisahan yang dilakukan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka ini berketetapan untuk tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai sepasang suami istri. Definisi ini saya ambil dari Dario pada tahun 2004. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya perceraian itu ada 7. Yang pertama, karena faktor ekonomi. Pasangan yang memiliki penghasilan yang rendah ini merupakan golongan yang lebih mudah bercerai. Mengapa hal tersebut sangat mempengaruhi orang bercerai? Yaitu karena salah satu hal yang terpenting dalam berumah tangga yaitu tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kebutuhan finansial ini yang tidak tercukupi merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Banyak pasangan dari keluarga yang kurang mampu seringkali terjadi perceraian karena suaminya ini kurang berhasil untuk memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya untuk keluarganya. Kemudian faktor yang kedua yaitu karena faktor usia. Nah, usia saat menikah ini menjadi kemungkinan terjadinya perceraian. Dilihat dari berbagai penelitian bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 atau usia yang lebih muda ini kemungkinan bercerainya lebih tinggi, terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan pernikahan itu dilakukan pada usia muda karena mereka sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Nah, ketidaksiapan pasangan ini tentu sangat berhubungan dengan tingkat kedewasaannya. Tingkat kedewasaannya mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kehidupan, seperti keuangan, kekeluargaan, pekerjaan, cara mereka berpikir menyelesaikan masalah, cara mereka berpikir untuk bertindak dan menentukan dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Kemudian faktor ketiga yaitu perselingkuhan. Penyebab seseorang berselingkuh ini biasanya karena hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Yang mendasari timbulnya hawa nafsu biasanya karena ada rasa ketidakpuasan terhadap pasangan satu sama lain. Nah, penyebab lainnya yaitu pasangan ini merasa kurang diperhatikan atau kurang dicintai oleh pasangannya, sehingga menurunnya komunikasi antara suami dan istri menyebabkan perceraian terjadi. Faktor yang keempat yaitu tidak dikaruniai keturunan. Dalam pernikahan, salah satu sasaran yang ingin dicapai, salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu kedua pasangan ini ingin memiliki keturunan. Pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pertengkaran yang sering disebabkan karena pasangan ini belum memiliki keturunan, mereka seringkali saling tuduh-menuduh bahwa salah satunya mandul dan tidak bisa mendapatkan anak. Hal tersebut bisa mengecoh terjadinya perceraian. Kemudian faktor selanjutnya yaitu KDRT. Kemungkinan penyebab terjadinya perceraian yaitu adanya kekerasan rumah tangga yang terjadi yang sering dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Korban KDRT ini akan mengalami penderitaan atau kerugian yang beragam seperti material, fisik maupun psikisnya. Faktor yang keenam yaitu karena kurangnya pengetahuan agama. Nah, saya mendapatkan dari penelitian yang dilakukan Asnin bahwa banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengajaran terhadap agama. Karena itu merupakan wujud keluarga sehat,
maka agama ini sangat berperan penting yang dapat menetralkan keadaan keluarga. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan visi misi antara suami dan istri. Permasalahan perbedaan pendapat antara suami dan istri ini apabila di dalam keluarga ini tidak terdapat kesamaan pendapat antara sesama anggotanya, maka akan tidak tentram dan kebahagiaan dan keserasian kasih sayang dan kehangatan itu akan sulit diperoleh dalam suatu keluarga. Selanjutnya, saya akan membahas dampak perceraian bagi individu yang melakukan perceraian tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan Ismiati pada tahun 2018, Ismiati berpendapat bahwa terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh pasangan yang memilih untuk bercerai, antara lain yaitu pasangan yang hidup bersama lalu kemudian memutuskan untuk berpisah tentu akan menjadi canggung saat bertemu kembali. Kemudian kebanyakan pasangan yang bercerai umumnya diawali oleh perselisihan atau permusuhan. Tidak hanya diawali oleh permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Perceraian suami istri ini terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Dan kegagalan rumah tangga itu menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Masalah perceraian merupakan masalah yang sangat rumit dan hal ini bisa membuat pasangan menjadi stres dan depresi. Tidak hanya bagi individu yang melakukan perceraian tersebut, dampaknya juga bisa dirasakan oleh anak jika pasangan suami istri ini telah memiliki anak. Dewi pada tahun 2016 dia mengemukakan bahwa dampak yang terjadi pada anak ini merupakan perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Mone pada tahun 2019 dia mengemukakan juga bahwa anak ini merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai. Nah, dampak perceraian ini sangat mempengaruhi perilaku anak-anak menurut Ismiati pada tahun 2018. Nah, anak yang orang tuanya ini bercerai akan merasa malu dan konsep dirinya akan dirusak. Beberapa perilaku yang akan muncul pada anak yang orang tuanya bercerai yaitu yang pertama, anak bisa saja membenci orang tuanya. Yang kedua, kebencian seorang anak terhadap orang tua itu bisa menimbulkan akibat lain. Karena orang tua ini merupakan adalah contoh bagi anak, bisa saja nanti di kemudian hari anak ini akan mencontoh orang tuanya. Kemudian anak akan merasa tertekan, stres, dan depresi. Akan ada juga kemungkinan muncul perilaku yang sebaliknya. Kemudian trauma perceraian ini tidak hanya dirasakan oleh suami istri yang baru saja berpisah, tentu juga dirasakan oleh anak. Setelah membahas faktor penyebab dan dampak yang akan diperoleh ketika perceraian itu terjadi, kita bisa mencegahnya dengan melakukan upaya preventif, yaitu upaya seperti melakukan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah ini merupakan bantuan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum keduanya melakukan ikatan nikah guna memperoleh pengetahuan agar individu ini mengenal kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya sebagai usaha untuk mencegah putusnya hubungan suami istri ke depan. Bimbingan pranikah ini sangat bisa dilakukan untuk pasangan-pasangan yang memutuskan ingin menikah agar mencegah terjadinya perceraian-perceraian selanjutnya. Berikut referensi sumber materi yang saya dapatkan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.